Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم شر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل إلى الإمام المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين. قال halaman 8 tuh ya, 8 baris dari atas, halaman 8 baris dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innal fajira aw qalal kafira idza ihtadara ja'ahun nadhiru bima huwa sairun ilaihi minasyarri fakariha liqa'allahi fakariha liqa'ahu. Masih berbicara tentang perbedaan antara orang beriman dan orang kafir kalau didatangi kematian. Wa innal fajira, dan sungguhnya fajir, orang yang zalim, au qalal kafir, atau Nabi berkata wa innal kafira. Jadi ada sebutin wa innal fajira, ada wa innal kafira. Wa innal fajira, dan sesungguhnya orang yang fajir, orang zalim itu. Au qalal kafir, atau Nabi berkata sesungguhnya orang kafir. Dia ada riwayat ada katakan innal fajira, ada innal kafira. Wa innal fajira, sesungguhnya orang fajir, orang jahat, orang zalim. Au qala al kafira, atau Nabi sungguhnya bicara ke Nabi innal kafira idza ihtadara bila hadir, ihtadara bila boleh idza tudira bila dihadirkan kepadanya kematian, ja'ahun nadhiru, datang kepadanya an-nadhiru, pemberi peringatan. Kalau orang lain ja'al basyir, pemberita bawa gembira. Kalau nadhir, pembawa berita peringatan. Bima huwa sairun, dengan apa-apa yang dia itu si kafir sairun ilaihi, yang ada menjadi kepadanya minasyarri, daripada kejahatan. Fakariha, maka bencilah ya si kafir itu liqa'allahi, perjumpaan dengan Allah. Sebaliknya wa karihallahu liqa'ahu fakarihahu, maka juga membenci Allah akan perjumpaan dengan dirinya. Orang kafir itu berjumpa dengan Allah, benci dia. Karena apa? Disaksikan padanya siksa. Jadi pertama dia tersiksanya karena meninggal kenikmatan dunianya. Jadi jangan heran, kata Nabi, al jannatu sijnul mu'min, al dunya sijnul mu'min. Dunia itu kata Nabi penjaranya orang beriman. Wa jannatul kafiri, dan surganya orang kafir. Ya kalau kita nih dalam hidup nih kata Nabi, kita dalam penjara, nggak bebas. Nggak boleh, banyak nggak bolehnya. Kata Nabi, ad-dunya sijnul mu'min, dunia itu penjaraannya orang beriman. Wa jannatul kafiri, dan surganya orang kafir. Mereka bebas apa saja dilakukan tuh ya, wa jannatul kafir. Tapi ketika mati menderita. Kalau orang beriman maka ada hadis al-mautu rahatul mu'min. Kematian itu rohah, yang menyenangkan. Kenapa menyenangkan? Karena dia keluar dari penjara, keluar dari ketidaknyamanan hidup, tapi menuju surganya Allah, keluar dari ketidaknyamanan menuju kepada kenikmatan yang luar biasa, senang sekali. Sama juga kalau orang keluar dari penjara kan bebas dia, dari penjara tuh kerangkeng bebas. Orang iman begitu kan, ad-dunya sijnul mu'min, dunia itu adalah penjaranya orang beriman. Wa jannatul kafiri, dan surganya orang kafir. Keluar dari penderitaan menuju kesenangan, senang. Keluar dari kesulitan menjadi kemudahan, senang. Orang kafir berbeda, keluar dari kesenangannya menuju siksa. Keluar dari surganya nih dunia menuju siksanya Allah, kan digambarkan siksa. Maka dia tidak senang berjumpa dengan Allah karena akan berjumpa dengan siksanya. Jadi dua kali siksa. Pertama, siksa ia meninggalkan kenikmatan dunianya sebagai surganya menuju siksa. ya, tersiksanya karena dia meninggalkan surganya dunia ini dan dia menuju siksa yang hakiki itu dilihat. Maka dua kali
kesiksaan, 2 kali penyiksaan bagi mereka. Kalau kita enggak, keluar dari kesulitan menuju kepada kemudahan. Makanya katanya al-mautu rahatul mu'min. Jadi hakikatnya ketika orang memahami kematian sesuai dengan indah sebenarnya. Indah kematian karena keluar dari kesulitan menuju sebuah kenikmatan besar. Maka senang tuh fa ahabba liqa Allah wa ahabballahu li. Dia senang ketemu dengan Allah dan Allah pun senang ketemu dengan dirinya. Orang kalau orang kafir wa innal kafira au qalal fajir wa innal fajira, dan sebenarnya orang fajir, orang zalim, orang jahat. Au qala al kafira, atau Nabi berucap wa innal kafira idza tudira, bila dihadirkan kematian, ja'ahun nadhiru, datang kepada an-nadhir, pemberi peringatan, bima huwa shairun ilahi, dengan apa-apa yang dia sikapi dulu menuju kepadanya daripada kejahatan, kalau dulu berbuat jahat. Fakariha liqa Allahi, maka membenci ia berjumpa dengan Allah. Fakariha li, dan Allah pun benci berjumpa dengannya. Seperti dia benci ketemu dengan Allah dan Allah pun benci ketemu dengan karena perbuatan maksiatnya. Jadi kasihan, makanya beruntung orang sabitna alal iman, sabitna alal Islam dari dunia. Nikmat iman maksudnya mulia sekali. Jadi kalau orang mari sama-sama kita bersyukur atas nikmat iman, dan omongannya mudah tapi hakikatnya luar biasa. Karena justru karena iman inilah yang kemudian yang menjadikan, maka bicara orang husnul khotimah itu tidak melulu mati dalam sholat, baca Quran, enggak. Ada seorang sorehnya Mutarrib bin Abdullah. Ma mannallahu ala abdin min nikmatin afdhala min ayyumitahu alal Islam. Jadi husnul khotimah tidak melulu mati lagi baca Quran, lagi sholat, lagi zikir, enggak. Orang mati dalam keadaan Islam itu husnul khotimah karena dia mampu mempertahankan iman dan Islam sampai mati. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi mati itu husnul khotimah. Jadi selama kita masih mati dalam keadaan Islam itu husnul khotimah, artinya akhir hidup mampu mempertahankan iman dan Islam sampai mati sesuai dengan pesan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Cakep lagi kalau matinya sudah muslim lagi baca Quran gitu deh. Jadi hakikatnya husnul khotimah tidak melulu dalam keadaan baca Quran, zikir, sholat dan sebagainya. Pokoknya mati dalam keadaan iman dan Islam. Sebabkan perjuangan hidup tuh. Bisa jadi dalam hidup ada godaan, udah pindah agama aja, ada gua kasih lu jabatan. Ada, saya punya kawan, mohon maaf kalau ada orangnya ya. Dia orang Aceh, Pak. Orang Aceh kan terkenal dengan serambi Mekahnya. Saya kaget ketika dia tukar agama. Kawan dia dapat istri, mohon maaf. Dia dapat istri Manado, Pak. Ya dia Aceh, suaminya, istrinya Manado. Dia pindah agama, ikut agama istrinya. Saya nggak tahu yang tertarik itu Manado bibirnya apa buburnya gitu. Karena dua. Ya, dua antara bubur dengan bibir gitu. Saya kata emang istrinya cakep, tapi ya Allah sampai tukar agama itu godaan, bisa jadi jabatan, Mbak. Jabatan, kedudukan, uang. Makanya ketika orang mati dalam keadaan muslim bisa jadi ada perjuangan hidup yang dia pertahankan. Enggak, saya nggak apa-apa miskin asal tetap muslim. Itu husnul khotimah dia. Mampu merdan. Saya yakin kan ada godaan, Pak. Karena dari kadal fakru ayyakuna kufran, hampir-hampir kefakiran itu bisa membuat orang kufur. Bisa jadi dia pindah agama karena godaan jabatan, kedudukan. Kan pernah juga terjadi. Saya sebutnya mudah-mudahan nih sodakoh buat beliau nih. Dulu Pak Domo tuh sama dengan saya akhir-akhir hidupnya ikut subuh, silaturahim subuh. Kemana-mana beliau ikut tuh dengan jamaah ke Bekasi. Terakhir beliau ke Masjid Al-Ihsan Kerinci. Dia kalau Ustaz, saya kalau ceramah Pak Ustaz tasawuf senang, oh iya bahasa dia terusin. Kan beliau pindah-pindah dari Islam terus pindah ke Kristen waktu ketemu Siska. Iya Siska ya Pak Domo tuh ketemu Siska. Keluar agama dia lama tuh jadi Nasrani. Sudah akhirnya dia masuk Islam lagi. Terakhirnya cakep bener tuh. Dia kumpul dengan forum silaturahim subuh tuh kemana-mana subuh gabungan dia ikut dan selalu ikut dia. Dia selalu sayap di kanan kalau ada ceramah tuh. Ustaz, ada Pak. Saya senang kalau bicara tasawuf. Rupanya ada nuansa rohani dalam akhir hayatnya tuh. Nikmat lagi bicara segala macam. Oh udah nggak bicara politik, udah bicara yang nikmat-nikmatnya adem-adem aja tuh. Dia tertarik, alhamdulillah mati dalam keadaan muslim lagi. Dia kan kembali lagi muslim. Itu yang masya Allah dalam hidup tuh banyak perjuangan. Maka ketika orang mampu mempertahankan iman dan Islamnya sampai dia mati itu husnul khotimah. Ada orang Mutarrib bin Abdullah, ma mannallahu ala abdin min nikmatin afdhala min ayyumitahu alal Islam. Ma mannallah, tiada Allah mengkaruniakan alal abdi seorang hamba afdhala yang lebih afdal min nikmatin pada nikmat ayyumitahu, nikmat daripada Allah mematikannya dalam keadaan muslim. Enggak ada yang lebih afdal daripada nikmat ketika Allah mematikan seorang dalam keadaan muslim.
Itu husnul khatimah. Makanya kan ada Allahumma sabbitna lal iman, Allahumma sabbitna lal Islam min dari dunia ila daril akhirah. Satu saat bisa jadi wallahu alam dalam hidup ada pertarungan mempertahankan janji jabatan, uang, harta, kedudukan, akhirnya harus pindah agama saja. Nah ini saya kan ya Allah kasihan orang Aceh kan Serambi Mekah kan. Serambi Mekah orang terkenal istilahnya ya kalau bicara agama fasih lah, meskipun ganja banyak juga dari sana. Kan ganja di Jakarta dari Aceh juga kan. Meskipun ganja banyak juga, tapi kita kenal Serambi Mekah lah. Kalau harus orang Aceh pindah agama kan terasa petir di siang hari kan. Terasa petir di siang hari, seorang yang punya kedudukan pemahaman agama yang baik Serambi Mekah harus tukar agama tuh. Harus tukar agama, heran. Nah ini kebaikan semacam ini. Kalau orang kafir tersiksa dia. Tersiksa kalau mau mati. Pertama tersiksanya ia meninggalkan dunia sebagai sorganya. Sudah meninggalkan sorenya harus ketemu dengan siksanya Allah. Nah, ayat itu falaula idza balagatil hulkum wa antum hina idin tandurun. Maka jikalau ajal sudah sampai di hulkum, Allah perlihatkan tuh. Yang kita nggak lihat cuma dia falaula idza balagatil hulkum wa antum hina idin tandurun. Di bulan maqaidahum, kedudukan mereka nanti di akhirat. Apakah surga atau neraka? Itu yang tahu cuma yang mau mati tuh, kita nggak tahu. Dia lihat ya Allah surga. Nah kalau dia lihat surga tuh seneng dia. Makanya orang beriman kalau dengan kematian karena diperlihatkan surga sama Allah. Kalau fajir kafir dia neraka, gimana nggak serem? Gimana nggak serem? Pertama dia meninggalkan kenikmatan dunianya sebagai surga, harus ketemu dengan siksa. Habis makan enak, makan nggak enak gimana tuh rasanya? Ya, habis makan enak, makan nggak enak. Kalau kita dari makan nggak enak menuju makan enak. Dari panas menjadi sejuk, ini dari sejuk menjadi panas Allah. Gitulah gambar analoginya kira-kira kayak gitu. Maka bersyukur atas nikmat iman. Ya, wa innal fajira, dan sungguh orang fajir, au qala al kafir, atau Nabi berkata sungguhnya orang kafir, idah tudira, bila dihadirkan kematian, ja'ahun nadhiru, datang kepada an-nadhir pemberi peringatan, bima huwa, dengan apa-apa yang dia si kafir sairun ilaihi, menuju kepadanya, minasyarri, daripada keburukan. Karena biasa lu berbuat jahat, kafir dohir, fakariha liqa Allah, maka ia benci ketemu dengan Allah. Ustaz, dia kafir tapi banyak baik perbuatannya, bukan soal perbuatan, sikap ikadihnya itu akidahnya. Makanya ketika kita bersentuhan dengan mereka tidak batal wudhu kita, karena yang najis itu akidahnya. Maka orang Ustaz dia baik kok, berperilakunya sehari-hari baik, bertetangga, bukan soal perilakunya, keyakinan itu yang najis. Maka dikatakan dalam Quran tuh ya, fala taqrabul masjid innal najas fala yaqrabul masjidal haram, apa ayatnya? Innal kafirina najasun fala yaqrabul masjidal haram. Mereka najis itu bukan badannya, maka kalau kita bersalaman dengan boleh. Yang najis itu akidahnya, fala yaqrabul, maka haram mereka masuk kota Mekah dan Madinah. Yang najis itu bukan perbuatannya, sikap akidahnya. Jadi hakikatnya badannya sih nggak masalah. Maka sini saya katakan kepada Islam jamaah, kenapa Anda bersentuhan dan kami harus wudhu lagi? Orang dengan orang kafir aja kita salaman nggak apa-apa, nggak batal wudhu kita. Yang kotor, yang najis itu bukan sikap pribadinya, tapi keyakinannya yang najis tuh. Mengatakan waqala Nasara al-Masih ibnullah, berkata Nasara al-Masih itu anak, itu kenajisannya keyakinannya. Maka fala yaqrabul masjidal haram, maka tidak mereka mendekati karena keyakinannya yang kotor. Maka di sini orang kafir bisa jadi sikapnya baik, bukan sikapnya sebenarnya, akidahnya, keyakinan yang najis. Maka orang kafir itu kemudian kalau ketemu kematian dia tersiksa sekali. Sehari-hari dia baik, bukan perilakunya, bukan, tapi sikap akidahnya, ya syiriknya itu yang berjanji fala yaqrabul masjidal haram, maka tidaklah mereka mendekati Masjidil Mekah. Haram mereka masuk ke kota Mekah dan Madinah. Meskipun saya dengar sekarang ada juga bule-bule itu masuk Mekah, tapi saya belum pernah menemukan secara real. Tapi beritanya sudah ada karena Pangeran Sulaiman, siapa ini sekarang nih? Bukan MBZ ya. Ya MBZ yang duitnya dikorupsi tuh sama partai tertentu. Arabnya lu katain duitnya lu colong, bego badan. Ya dibilang kadrun, dia katain Arabnya, tapi duitnya dicolong miliaran tuh MBZ. Saya nggak tahu deh sekarang, tapi saya belum menemukan, cuma selentingan bahwa orang kalau di Jeddah iya,
Kalau Jeddah banyak Amerika bule mana saja karena itu kota internasional dan kota pelabuhan. Jadi kalau ketemu bule di Jeddah pakai celana pendek itu kata, tapi Mekah dan Madinah meskipun sudah mengatakan sudah ada ketemu tuh di Mekah dan Madinah bule-bule dengan celana pendek segala macam. Saya belum ketemu tapi sebetulnya dalam bahasa agama nggak boleh masuk kota Mekah dan Madinah. Itu yang najis adalah akidahnya, bukan fisiknya. Kayak kalau salaman dengan mereka tetap saja nggak masalah. Nah, LDI, Islam Jamaah, Lemkari segala macam tuh kan kalau dulu sampai sekarang mereka nggak mau salaman. Kalau kita sholat di masjid mereka nih direndam lagi nih. Karena najis. Saya bilang, loh kok direndam? Kamu nganggap kami anjing dan babi dong. Makanya fatwa MUI DKI itu belum mencabut soal kesesatan LDII dan Islam Jamaah. Belum tuh cabut, fatwa MUI DKI belum mencabut soal kesesatan LDII dan Islam Jamaah. Mereka kalau kita sholat di masjid mereka ini sajadahnya direndam lagi tuh karena kena najis. Mau dengan orang kafir aja nggak masalah salaman karena mereka tuh najisnya bukan fisiknya tapi akidah keyakinannya gitu. Kasihan sekali kalau punya pemahaman kayak gitu. Fakariha liqa Allah, maka ia benci ketemu dengan Allah. Fakariha liqa'ahu, dan Allah pun benci ketemu dengan dia. Qala haddatsana Muhammad bin Fadlin qala haddatsana Muhammad bin Ja'farin qala haddatsana Ibrahim bin Yusufa qala haddatsana Waqi'un anir Rabi' ibn Sa'idin an Muhammad bin Sabitin an Sa'id ibn Dhabitin an Jabir ibn Abdullah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala haddisu an bani Israil fala haraj fa innahum qaumun qad kana fihim al-a'ajibu summa ansa'a yuhaddisu faqala kharajat ta'ifatun min bani Israila hatta atau maqbaratan faqalu law sallaina summa da'awna rabbana hatta yukhrijulana ba'dal mauta fayukhbiruna anil mauti fasallaw wa da'aw rabbahum fabainama hum kadzalik idza rajulun qad atla'a ra'sahu min qabrin aswada khulasiyan faqala ya haula'i ma turiduna fa wallahi laqad muttu mundu 90 sanatan fama dhahabat muraratul mauti hatta ka'annahu al-ana fad'ullaha ta'ala ay yu'idani kama kuntu wa kana baina ainaihi asarus sujudi. Lihat ceritanya. Qala berkata ia Abu Lais haddatsana telah menceritakan kepada kami oleh Muhammad bin Fadl berkata ia telah menceritakan kepada kami oleh Muhammad bin Ja'far berkata ia telah menceritakan kepada kami oleh Ibrahim bin Yusuf berkata ia telah menceritakan kepada kami oleh Waqi' dari Rabi' dari Sa'id dari Muhammad bin Sabit dari Sa'id bin Dhabit dari Jabir bin Abdullah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala berkata Nabi haddisu an bani Israil ceritakan oleh kalian tentang Bani Israil wala haraja dan tidak mengapa menceritakan Bani Israil enggak apa-apa kan haddisu ceritakan oleh kalian an Bani Israil tentang Bani Israil wala haraja dan tidak mengapa fa innahum karena sesungguhnya mereka katanya Bani Israil fa innahum qaumun kan sungguh mereka adalah satu kaum qad kana sungguh bahwasanya pihim pada mereka al-aajibu ada keajaiban-keajaiban. Ya kata Nabi ceritakan tentang Bani Israil enggak apa-apa karena sungguhnya pada mereka ada aajib, ada keajaiban-keajaiban. Summa ansa yuhaddisu kemudian beliau bangkit untuk menceritakan faqala maka berkata Nabi kharajat ta'ifatun pernah keluar ta'ifatun satu kelompok mim Bani Israil dari kan Bani Israil hatta atau sampai mereka mendatangi makbaratan satu kuburan faqalu maka mereka berkata law sallaina jikalau kita dulu salat summa da'auna rabbana kemudian kita berdoa kepada Tuhan kita hatta yukhrijalana sampai Allah keluarkan untuk kita ba'dal mauti sebagian orang-orang yang mati ba'dal mauta sebagian orang-orang yang sudah mati fayukhbiruna maka mereka ia akan menghabarkan kita anil mauti tentang kematian. Kalau Allah bangkitkan orang yang mati itu maka ia akan menghabarkan kepada kita tentang kematian.
Fasallau, maka mereka kemudian salat, wa da'u, dan mereka berdoa, rabbahum, Tuhan mereka. Fabainama, maka tatkala hum, mereka itu kadalika, seperti bersolat dan berdoa, idza rajulun, tiba-tiba ada seseorang, qad atla'a, telah memunculkan kepalanya, min qabrin aswada, dari kubur yang berwarna hitam. Faqala, maka berkata tuh orang yang muncul dari kubur, ya haula, hai mereka itu, hai orang-orang yang pada datang Taifah, ma turiduna, apa yang kalian inginkan? Fa wallahi, maka demi Allah, laqad mutu, sungguh aku telah mati, mundu tis'ina sanatan, sejak 90 tahun yang lalu. Aku telah mati sejak 90 tahun yang lalu, kata yang kubur ini. Fama dhahabat, maka tiada hilang muraratul maut, tiada hilang muraratul mauti, maka tiada hilang pahitnya kematian. Itu rasanya sakit kematian belum hilang sejak 90 tahun. Jadi orang udah dikubur dalam kuburan, tapi rasa sakit sakatnya belum hilang sejak 90 tahun. Jadi matinya 90 tahun yang lalu, tapi rasa sakaratul maut belum hilang tuh. Masya Allah, sakit. Makanya ada doa, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Karena cerita ini menceritakan ada orang mati, Bani Israel tuh sudah 90 tahun dia mati, tapi rasa pahitnya kematian belum hilang. Jadi pahitnya kematian bukan hanya ketika sakit, sampai 90 tahun di kuburan belum hilang rasa sakit. Fama dhahabat mundu tis'ina san muraratul mauti, maka tiada hilang sejak 90 tahun saya mati pahitnya kematian. Kayak kita doa tuh, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan wa magfiratan. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal adalah wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan. Jadi tidak mungkin ada rahmatan indal maut kalau belum ada taubatan. Ya, taubatan qabla, biar ada rahmah indal maut. Jadi enggak ada taubat indal maut. Karena taubatan qablal maut. Jadi qabla, inda, ba'da. Apa yang qabla? Taubatan, taubat sebelum mati. Nah, itu yang sudah minta taubat sebelum mati aja mesti rahmatan, ada rahmat, yang ada kasih sayang, ada lembutmu ya, ada kesantunanmu yang mencabut ruhku. Rahmatan bau, magfiratan ba'dal. Masih ada ditakkid lagi, Allahumma hawwin alaina fi, ya Allah mudahkanlah, ringankanlah sakaratul atas kami. Ternyata riwayatnya menyatakan ada orang soleh Bani Israel itu sejak 90 tahun dia mati, tapi pama dhahabat mundu tis'inah muraratul mauti. Tiada hilang pahitnya sakitnya kematian sejak 90 tahun saya mati. Ya udah mati masih merasakan sakitnya sakaratul maut, bayangkan. Apalagi ketika berlangsung. Udah mati saja masih merasakan pahitnya sakaratul maut. Apalagi sedang berlangsung. Ada doa warahmatan indal rahmah, ketika saya ada hilangnya rasa sakit segala macam itu, subhanallah. Ya, kalau kita berpikir tentang kematian, bukan kematiannya, ketika proses kematiannya saya sudah luar biasa. Karena riwayatnya menyatakan ada seorang Bani Israel yang sudah mati sejak 90 tahun yang lalu, tapi dia kata pama dhahabat mundu tis'ina sanah, maka tiada hilang sejak 90 tahun saya mati muraratul mauti, rasa pahitnya kematian. Yang kita harus pikirkan, maka kita taubatan qoblal maut, biar nanti rahmatan indal maut dan magfiratan. Nanti minta Allahumma hawwin alaina, ya Allah mudahkanlah ketika sakit. Allahumma hawwin alaina, mudahkan atas kami sakaratun hawwin alaina fi sakaratin hawwin alaina. Karena sakitnya itu belum hilang. Apalagi tengah berlangsungnya, sesudah matinya saja. Mestinya kalau udah 90 tahun kan lama ya. Kalau 90 tahun mati enggak? Lama kan, udah lama kan? Udah berapa kali ganti presiden? 90 tahun udah ganti presiden. Ya bagi 5 aja. Bagi 5, kecuali dia minta 3 periode kan gitu. Ya 90 tahun berapa kali ganti presiden, 90 itu bagi 5. Masya Allah, udah 90 kali ganti presiden, rasa sakaratul maut belum hilang. Ya apalagi yang dolim selama berpuasa. Ini saja ketika sakaratul maut sakit, maka sudah 90 tahun ia mati masih merasakan pama dhahabat mundu tis'ina san muraratul maut. Tiada hilang sakitnya sejak saya mati 90 tahun yang lalu. Mudah-mudahan ada hikmah riwayat ini pada ya. Riwayatnya Ansan itu riwayatnya diwariskan pada kita riwayat semacam ini, sampai ketemu riwayat ada orang yang muncul dari kubur mengatakan, apa yang kalian ingin? Qad mutu mundu tis'ina sana. Apa yang kalian inginkan? Mau nanya apa? Berita apa? Ditanya tuh orang mati. Ya.
Maka dia menghabarkan pada kami, laqad mutu, aku sudah mati mundu tis'ina sanah, sejak 90 tahun yang lalu saya sudah mati. Ya, tapi fama dahabat, maka tiada hilang muraratul mauti, ya rasa pahitnya kematian sejak 90 tahun yang lalu sejak saya mati. Apalagi ketika masih hidup merasakan sakaratul mautnya, udah mati aja masih merasakan sakit, masih ada sisa sakitnya ketika sudah mati 90 tahun. Mari sama-sama jangan lupa Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, Allahumma hawwin alaina fi masih wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Selamat dari siksa neraka dan maaf ketika ada penghisaban amal kita. Wallahu a'lam, sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.